Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya, Safa Sakina Abdi, beserta rekan saya, Alfio Pratamasya. kami akan mempresentasikan teori-teori kriminologi dan yang akan kami presentasikan adalah teori kontrol sosial dan teori interaksionis. Oke, yang pertama, sebenarnya teori kontrol sosial ini berasal dari teori kontrol yang dimana pengertiannya, adalah, bagaimana, manusia mengontrol diri mereka sendiri. Lalu untuk turunannya yaitu teori kontrol sosial yang memiliki pembahasan di mana, ada variabel-variabel sosiologis yang memengaruhi, sikap manusia tersebut. Contohnya seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Next. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh teori kontrol sosial. Yang pertama ada Albert G. Rees Jr., yang dimana di teori dia ini menekankan, bahwa, eee, dia ini membagi teori kontrol sosial menjadi 2, yaitu ada personal control ataupun internal control dan social control, yaitu external control, di mana personal control ini adalah, sifat atau, sifat sendiri, dari individu tersebut atau dari manusia tersebut dan, eksternal ini, faktor eksternal atau social control yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar, seperti contoh lingkungan, orang tua, dan kehidupan sosialnya. Dari kontrol sosial JRES ini, dia menjelaskan kenakalan remaja yaitu yang pertama, terjadi karena kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. Kedua, hilangnya kontrol tersebut dari, manusia tersebut sendiri. Dan ketiga, tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud seperti sekolah, orang tua, ataupun lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, tokoh kedua itu ada Walter Reckless, di mana, Walter Reckless ini menjelaskan bahwa sebenarnya, eee, dari penjelasan sebelumnya oleh Albert Rees itu dia menjelaskan bahwa ada 2 faktor. Jadi Walter Reckless ini menjelaskan bahwa tidak, eee, kejahatan yang terjadi yang muncul akibat faktor sosial ini saling, berelasi, saling berhubungan, di mana faktor internal itu sendiri dan faktor eksternal, di mana ketika faktor internal itu, orang itu ba kita tahulah bahwa semua manusia, pada dasarnya bahwa memiliki sifat baik. Ketika ada faktor eksternal yang dimana itu memiliki dampak negatif, maka itu dapat mempengaruhi, faktor internal dari manusia itu tersendiri. Jadi dapat memengaruhi faktor internalnya ataupun sebaliknya ketika memang bawaan, kita sudah belajar bahwa ada gen manusia yang membawa sifat-sifat, ataupun sifat yang keturunan dari misalnya, orang tuanya dulu penjahat atau apa, dapat menurunkan gen kejahatan. Ketika internalnya itu mungkin jahat, dan di eksternalnya ini dia, menjalani kehidupan secara positif, dia bermasyarakat, mungkin melakukan kegiatan positif seperti di Karang Taruna ataupun di organisasi-organisasi kampus, maka kepribadian dia yang dibawa di gennya itu, eee, mungkin secara perlahan akan terhapus. Jadi, Walter Reckless ini menjelaskan bahwa ada relasi antara internal dan eksternal itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya tokoh yang ketiga ada Ivan F. Nye, di mana tokoh ini, hampir sama melihat ke tokoh-tokoh sebelumnya bahwa teori sosial sama ada faktor eksternal dan internal. Tapi Ivan F. Nye ini percaya, dia, mungkin sedikit mengesampingkan faktor, psikologis di mana tadi seperti internal dan eksternal, mungkin internalnya. Tapi Ivan Nye ini, lebih menekankan bahwa, faktor kontrol sosial ini adalah di mana dia percaya bahwa, eee, faktor eksternal inilah yang sangat mempengaruhi, individu manusia tersebut atau individu pribadi masing orang-orang. Di mana, di sini adalah
faktor belajar lah istilahnya, di mana manusia, belajar menjadi manusia yang lebih baik atau seutuhnya menjadi manusia, di mana proses belajar di sini yang menyangkut pautkan terhadap faktor eksternal, yaitu seperti ya lingkungan, di sinilah manusia, prosesnya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, next yang keempat ada David Maza dan Graham Skies. Mungkin, dari penuturan tokoh-tokoh yang keempat ini, poin keempat ini adalah mereka lebih, apa ya istilahnya, bukan menjelaskan bahwa kenakalan ataupun kejahatan yang terjadi pada remaja ini kita misal ambil contoh bahwa ini karena ini faktor kontrol sosial di mana manusia belajar di tahap masa remajanya, mereka menjelaskan bahwa, ada 4 poin, jadi, maaf, ada 4 poin yang dapat di istilahnya apa ya, dibela lah ataupun ini bukan kesalahan murni ataupun ini dapat mungkin mereka, oke, untuk tokoh yang keempat ada David Maza dan Graham Skies. Jadi, beliau-beliau ini menjelaskan bahwa, dalam teori kontrol sosial, tidak sepenuhnya, eee, teori-teori yang kita jelaskan tadi bahwa ada faktor internal dan eksternal itu adalah pure kejahatan pribadi dari manusia ataupun individu itu masing-masing. Jadi, di teori ini 2 tokoh ini menjelaskan bahwa, sebenarnya ada 5 pembelaan lah ataupun, mungkin mereka di sini bersikap netral, mencoba bersikap netral untuk, menanggapi teori-teori kontrol sosial. Yang pertama ada denial of responsibility di mana ini, merujuk pada, kenakalan-kenakalan remaja ataupun sifat orang yang jahat ini, ada sebabnya. Misalnya kita ambil contoh yaitu karena mungkin, orang tuanya broken home, cerai, ataupun dia tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Yang kedua ini denial of injury, di mana ketika ada kejahatan yang dilakukan oleh mungkin ini di zaman David Maza, di mana ini menjelaskan bahwa, menitikberatkan pada kenakalan-kenakalan remaja seperti mencoret-coret meja ataupun merusak merusak fasilitas umum, bahwa itu, tidak sepenuhnya kejahatan yang sangat merugikan. Jadi ini hanyalah pure kejahatan remaja biasa saja. Misalnya seperti kita waktu kecil, kita seperti mencuri mangga ataupun mencuri, buah-buahan di pohon tetangga gitu. Lalu untuk poin selanjutnya, denial of the victim, di mana, eee, kenakalan remaja di sini, mereka merasa bahwa diri mereka benar, eee, kejahatan yang mereka lakukan itu misalnya, kita ambil contohlah tawuran, di mana ada antara siswa sekolah dengan siswa sekolah lain yang melakukan tawuran dan di antara dua pihak ini tidak ada yang merasa bersalah, di mana mereka merasa bahwa mereka itu adalah victim ataupun korban, mereka adalah musuh dari kelompok tersebut yang sudah diserang duluan. Jadi, tidak ada sifat jahat ataupun faktor yang mempengaruhi gitu kalau di poin keempat ini. Lalu di poin ketiga, di poin keempat lalu ada condemnation of the condemners, yaitu beranggapan bahwa ada beberapa pihak yang menyudutkan mereka sehingga mereka seperti apa ya, merasa mungkin seperti kita ambil contoh kita ambil contoh bahwa anak jalanan, di mana anak jalanan itu ketika bertemu polisi, yang pasti polisi akan ya menggeledah mereka ataupun mencari kesalahan mereka, di mana awalnya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya ya jalan saja di jalanan, tiba-tiba ada polisi mungkin langsung ditangkap dan digeledah. Mereka di sini merasa tidak bersalah dan akhirnya, eee, mereka ya seperti jadi apa ya istilahnya ya, jadi polisi gitu yang melakukan kesalahan, jadi mereka tidak merasa bersalah. Lalu untuk poin yang kelima, Apple to higher loyalties. Jadi poin kelima ini ya, merujuk pada kesetia kawanan ataupun loyalitas. Jadi ketika kita ambil contoh lah bahwa misalnya,
teman kita dipukul oleh orang lain, lalu kita melakukan pembelaan. Jadi wajar saja karena pun itu kita melakukan loyalitas ataupun kesetiakawanan terhadap teman kita. Oke, mungkin, di teori-teori sebelumnya itu mungkin kurang terkenal, lalu kita masuk ke nah ini teori yang paling terkenal di teori kontrol sosial, tokohnya itu Travis Hirschi. Di mana Hirschi ini menjelaskan bahwa ada 4 unsur ataupun yang disebut social bonds yang sangat yang memengaruhi di dalam teori kontrol sosial yang dia kemukakan. Yang pertama ada attachment ataupun keterikatan atau bisa kita sebut kasih sayang di mana ketika seseorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ataupun tidak memiliki keterikatan terhadap sekolahnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, ketika dia jauh dari situ maka yang pasti, dia akan menjadi pribadi yang cukup buruk ya. Kita ambil contoh biasanya untuk kasus-kasus biasanya ya ketika ada kita ambil contoh lah nanti ada contoh bahwa ada seorang remaja yang membunuh balita di mana itu kita tahu bahwa, orang tuanya broken home ataupun cerai. Lalu yang kedua itu ada involvement ataupun keterlibatan. Keterlibatan di sini, keterlibatan, dia pribadi terhadap kegiatan-kegiatan positif. Jadi, eee, kembali ke pribadinya, ketika orang ini mengikuti kegiatan positif, mungkin ini seperti faktor eksternal lah di sebelum yang kita bahas ataupun di kemukaan faktor eksternal di mana kita mengikuti kegiatan positif di luar rumah ataupun di lingkungan, kita ikut karang taruna, maka kita pun akan menjadi terbawa ya suasana, terbawa ataupun sifat baik-baik kita di situ. Oke, untuk poin selanjutnya yang ketiga yang dijelaskan Travis ini adalah komitmen ataupun, ketetapan hati dari seseorang ketika dia sudah ini mungkin 4 poin ini saling berelasi atau saling berhubungan di mana setelah setelah pribadi itu ataupun individu itu melakukan hal yang positif, di diri dia ini harus ada komitmen ataupun, keteguhan hati di mana dia harus menjadi pribadi yang baik. Dia harus teguh memegang norma-norma yang baik yang telah dia pelajari dari masyarakat yang tentunya yang baik juga yang pokoknya yang sudah dipelajari lah. Lalu yang keempat ini poin terakhir, yaitu belief ataupun mendapat kepercayaan. Kepercayaan. Setelah 3 poin itu terlaksana, maka pribadi kita yang telah mendapat kasih sayang orang tua, mengikuti keterlibatan di masyarakat yang tentu nilai-nilainya positif, lalu ada keteguhan hati kita, yang keempat pasti kita akan mendapat kepercayaan dari masyarakat di mana di masyarakat memandang bahwa pribadi kita ini adalah pribadi yang baik tentunya. Oke, next mungkin Safa? Ya, kita akan memberikan contoh video yang terkait dengan teori kontrol sosial.